adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Kakak berharap kalian semua baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, Kakak Tasya mau mengingatkan satu hal nih kepada kalian semua, untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu penting. Pertama, kita harus selalu mencuci tangan, apalagi kalau kita mau makan. Karena kebersihan itu, cuci tangan itu sangat penting untuk terhindar dari segala virus dan kotoran yang menempel di tangan kita tentunya. Yang kedua, selalu membersihkan diri ketika kalian habis berada dari luar rumah, ya, karena biar kotoran-kotoran, debu-debu dan apapun yang menempel di tubuh kita itu semuanya dibersihkan dengan tuntas. Bisa semua. Dan ketiga, tetap selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, nah yang sehat. Sangat penting ya adik-adik untuk menjaga kita tetap kuat. Yeay. Jadi itu ya adik-adik. Kakak Tasya mau tanya nih, di sini siapa yang udah mulai sekolah? Tangannya coba. Wah, kakak melihat nih dari sini nih, walaupun gak kelihatan ya, cuma kakak bisa lihat, bisa tebak kalau kalian hampir semuanya pasti sudah masuk sekolah. Tapi aku sedih kak, aku masih sekolah online. Gak apa-apa, karena kita harus tetap semangat, tetap rajin belajar biar kita tetap dapat nilai yang bagus. Nah, dan jangan lupa untuk selalu berdoa biarin kita bisa masuk sekolah kembali dan bisa bertemu dengan teman-teman, guru-guru, bisa bermain dan bisa belajar. Gitu ya adik-adik, jangan lupa ya. Oke? Nah, yuk sekarang kita sama-sama memuji Tuhan. Kakak mau semuanya bangkit berdiri dan kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita sama Tuhan ini sama-sama nyanyikan ya. Lord, I love you, Lord, forever. Lord, I love you, Lord, forever. I do my best, I do my best for berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak rindu sekali untuk kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita, dan kita mau sama-sama sembah Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Katakan, ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan.
tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Sekali lagi adik-adik, ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Yuk kita sama-sama sembah Tuhan adik-adik. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, kami bangga punya Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Oh. Yuk, kakak mau kita semua tutup matanya, lipat tangannya, berikan sikap doa yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau sama-sama berdoa. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga mempunyai Allah yang hebat, yang kuat. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan dalam hidup kami. Kami sehat, kami kuat, kami bahkan masih bisa bernafas Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Tidak ada yang lain Tuhan. Ya Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Kalau mungkin Tuhan kami masih tidak taat, kadang kami masih suka membuat Engkau sedih Tuhan. Namun Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kembali Tuhan kepadamu. Kami rindu sekali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman itu tertanam Tuhan, bertumbuh bagi setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa. Hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu turun atasnya. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan dapat kami mengerti dan kami pahami, bahkan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam satu nama, nama Yesus, nama yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, dengar suara tangisan? Kok makin keras ya? Hah?
Jangan-jangan suara Jenny. Adik-adik tahu kenapa Jenny? Kakak Lintang, kok pekanya lama sih? Jenny udah habis tisunya nih. Kakak Lintang baru sadar kalau Jenny nangis. Gimana sih Kakak Lintang? Jadi makin sedih. Ada apa sih Jenny? Kok kamu sampai nangis terus? Jadi gini, Kakak Lintang, aku baru dapet info. Tadi abis telepon papa dan mama kalau kakak aku kena corona. Kan kakak tahu sendiri corona itu kayak gimana. Aku gak bisa jengukin kakak aku, padahal aku khawatir banget sama kakak aku. Apa yang harus aku lakukan ya kak? Sebelum aku jawab, aku mau cerita nih. Pas banget temanya, yaitu jangan bersedih, jangan menangis. Nah, sebelum itu adik-adik pernah gak sih merasakan apa yang Jenny rasakan? Sedih karena keluarga, sedih karena kakak adik, atau sedih karena pertemanan, ataupun karena sekolah. Pernah? Pastinya pernah, tapi itu rahasianya adik-adik juga. Jadi adik-adik jawab aja dalam hati, pernah atau tidak pernah. Karena kakak Lintang juga merasakan tuh, kalau kakak Lintang sedang nilainya jelek ataupun kalah di pertandingan, kakak Lintang akhirnya nangis dan sedih. Pasti ceritanya. Sebelum itu, yuk kita buka Alkitab kita. Mana Alkitabnya? Di Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kakak Lintang juga buka ya. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Nah, ceritanya ini tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, ini salah satu mujizat. Kenapa mujizat? Karena gak ada orang lain selain Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Nah, di ayat 13 kita langsung aja ya. Jadi ini cerita tentang janda. Janda itu berarti tidak punya suami lagi. Suaminya itu entah meninggal ataupun pergi begitu aja. Nah, akhirnya janda ini hanya memiliki satu anak. Tinggal berdua aja. Tapi akhirnya anak ini dipanggil sama Tuhan. Janda ini sendiri. Makin sedih dong. Jadi menangis dia. Menangis dan menangis. Akhirnya Tuhan Yesus sadar dan tahu bahwa janda ini sedang mengalami kesedihan. Tuhan Yesus menghampiri janda itu. Lalu di ayat 13 Tuhan Yesus berkata, jangan menangis. Wah, Jenny, kalau Tuhan Yesus langsung berkata nih ke Jenny, jangan menangis. Ini ya, langsung langsung rasanya, wah, Tuhan Yesus berkata langsung ke aku. Nah, di ayat 14-nya langsung Tuhan Yesus merespon jawaban doa janda itu, yaitu Tuhan Yesus membangkitkan anaknya. Tuhan Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah, bangunlah. Wah, orang mati loh, bukan orang yang lagi tidur. Orang mati itu goyang sana goyang sini pun nggak bisa dibangunin. Tapi Tuhan Yesus cuma berkata itu. Dan akhirnya anak muda itu bangkit lalu berkata-kata. Wah, artinya anaknya tuh hidup kembali. Coba bayangin gimana perasaan janda itu. Pastinya bersukacita kembali. Lalu perasaan tetangga-tetangga, ada yang sukacita, ada juga yang kebingungan. Kenapa kok bisa ya? Nah, satu jawaban dari Tuhan Yesus, yaitu karena apa? Belas kasihan. Nah, belas kasihan ini yang mendorong Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat-mujizatnya. Coba adik-adik dan Jenny tebak, mujizat Tuhan Yesus apa aja sih? Merubah air menjadi anggur? Betul. Ada lagi. Memberi makan banyak orang. Nah,
peristiwa 5 roti 2 ikan. Menyembuhkan orang sakit, betul. Dan juga yang ini Kak, membangkitkan orang mati. Nah, jadi semua permasalahan dari kelaparan, dari kesakitan, ataupun apapun itu, Tuhan Yesus bisa atasi dengan kasih-Nya yang begitu besar, akhirnya membuat Dia berbelas kasihan. Nah, adik-adik, jadi dari cerita ini, ada alasan adik-adik nggak untuk tidak bersyukur pada hari ini? Coba adik-adik, kalau misalnya nanti ada yang nanya gini, Kak, aku nggak ada tuh mujizat-mujizat kayak gitu. Coba adik-adik, dari hal kecil, adik-adik masih bisa bernafas, itu semua karena siapa? Tuhan Yesus. Jadi Jenny, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Boleh menangis, tapi janganlah berlebihan. Karena di ayat 13 Tuhan Yesus berkata, janganlah menangis, janganlah bersedih yang terlalu berlarut-larut. Jadi Jenny, yuk, kalau ada permasalahan, datang ke Tuhan Yesus untuk berdoa dan meminta jawaban. Tuhan Yesus tahu kok bahasa tetesan air mata. Tuhan Yesus tahu kok alasan adik-adik menangis. Seperti lagu nih, mengerti bahasa tetesan air mata. Nah, jadi Tuhan Yesus tahu semuanya. Jadi yuk kita tersenyum. Mana senyumnya? Mana senyumnya? Ada nih ayat hafalan buat adik-adik. Di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah tandanya apa ya? Tersenyum menghadapi masalah, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap harinya. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih ya kepada Tuhan, dari nafas kehidupan, dari kita bisa sekolah. Adik-adik pasti ada yang naik kelas kan? Semuanya pasti naik kelas, Kak, kalian yang percaya. Nah, itu kalian harus terima kasih kepada Tuhan, karena itu bukan karena pintarnya kalian, bukan pintarnya adik-adik, tapi karena Tuhan Yesus yang berserta adik-adik sekalian. Sekarang kita tutup firman ini dengan berdoa ya adik-adik. Jadi Jenny, yuk senyum ya. Yuk, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Gak ada lagi yang merem-merem gini-gini nih. Yuk, tutup mata semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami, mengingatkan kami untuk selalu bersukacita di dalam segala hal. Meskipun kami di dalam masalah yang berat, tapi kami yakin Tuhan mempunyai jawaban, Tuhan mempunyai cara untuk kami, supaya kami dapat mengatasi dan dapat melewati masalah-masalah yang ada. Terima kasih Tuhan. Pakai kami, meskipun kami masih kecil, kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi pertemanan kami, bagi sekolah kami. Meskipun kami di rumah aja, tapi kami mau tetap menyembah, memuji, dan bersekutu kepadamu. Dan kami tidak lupa untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami membawa firman ini, kami membawa puji sembah kami ke dalam tangan-Mu, supaya tangan-Mu saja yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you adik-adik, dan jangan lupa bersuka cita. Halo adik-adik. Adik-adik pasti berkati yang firman Tuhan disampaikan ke Alintang tadi. Setiap kita pasti merasakan namanya sedih. Karena mungkin saat ini ada anggota keluarga kalian yang lagi sakit, entah papa atau mama atau kakak atau adik, atau mungkin yang masih punya opa atau oma kalian yang sedang sakit. Pasti sedih, tapi gak boleh terus-terusan ya, sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, jangan ya. Nah, karena ingat kita punya Tuhan yang besar yang bisa menyembuhkan anggota keluarga kalian lagi sakit. Jadi
aku makan